Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Ardiansyah, NPM 24311061. I'm from SE24B. Here I will present a PPT about managing in a global business environment. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang managing in a global business environment. Langsung saja kita ke slide pertama. 1. Pemahaman lingkungan global. A. Globalisasi mengacu pada integritas ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi antar negara. Ini menciptakan pasar yang lebih besar tetapi juga meningkatkan kompetensi. B. Variabel ekonomi. Lingkungan ekonomi pada global dapat dipengaruhi oleh sebagai berikut. Fluktuasi mata uang. Perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi biaya operasional dan keuntungan. Inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi di suatu negara dapat mengurangi daya beli konsumen. Kebijakan moneter. Kebijakan yang diambil oleh bank sentral dapat mempengaruhi suku bunga dan investasi. Aspek politik dan hukum. Stabilitas politik. Perusahaan harus memantau risiko politik seperti pergantian pemerintahan, konflik, atau kebijakan yang tidak stabil. Regulasi bisnis. Memahami hukum bisnis di negara tujuan, termasuk pajak, perdagangan, dan perlindungan konsumen. Perjanjian perdagangan internasional. Mengetahui perjanjian yang ada antara negara untuk memanfaatkan tarif dan kebijakan yang lebih menguntungkan. 2. Strategis bisnis global. A. Analisis pasar global. Melakukan analisis mendalam tentang sebagai berikut. Tren pasar. Memahami perubahan dalam preferensi konsumen dan kebiasaan belanja. Kompetensi. Mengidentifikasi pesaing utama dan strategi mereka. B. Strategi masuk pasar. Berbagai metode untuk memasuki pasar internasional. Contohnya sebagai berikut. Ekspor. Menjual produk luar negeri tanpa harus membuka cabang fisik. Lisensi. Memberikan hak kepada perusahaan lokal untuk memproduksi produk. Joint venture. Kerjasama dengan perusahaan lokal untuk memanfaatkan keahlian dan sumber daya mereka. Investasi langsung. Mendirikan pabrik atau kantor cabang di negara asing. C. Menyesuaikan produk atau penyesuaian produk. Perusahaan harus menyesuaikan produk atau layanan mereka agar sesuai dengan sebagai berikut. Preferensi lokal, mengadaptasi rasa, ukuran, dan fitur produk. Regulasi setempat, memastikan produk memenuhi standar dan regulasi yang berlaku. 3. Manajemen sumber daya manusia atau SDM. A. Kultur organisasi. Perbedaan budaya. Menghargai dan memahami perbedaan budaya dalam tim internasional. Adaptasi gaya kepemimpinan. Menyesuaikan gaya kepemimpinan mengakomodasi nilai-nilai budaya lokal. B. Rekrutmen dan pelatihan. Mencari talenta global. Menggunakan platform global untuk menarik kandidat terbaik. Pelatihan multikultural. Memberikan pelatihan tentang budaya dan bahasa lokal untuk karyawan yang bekerja di luar negeri. C. Manajemen kinerja. Standar kinerja global. Menetapkan indikator kinerja yang relevan untuk berbagai lokasi. Umpan balik reguler. Memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja tim internasional. 4. Komunikasi dan negosiasi internasional. A. Keterampilan komunikasi. Adaptasi pesan. Mengubah cara komunikasi agar sesuai dengan audiens yang beragam. Teknologi komunikasi. Memanfaatkan alat komunikasi modern untuk mempermudah kolaborasi jarak jauh. B. Negosiasi multikultural. Pengertian nilai dan etika. Mengetahui nilai dan norma yang berbeda dalam negosiasi. Strategi negosiasi. Mengembangkan pendekatan yang fleksibel dan adaptif berdasarkan konteks budaya. 5. Inovasi dan teknologi. A. Transformasi digital. Penggunaan teknologi
mengintegrasikan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi e-commerce, memanfaatkan platform online untuk mencapai konsumen global. B. Inovasi produk dan proses. R dan D. Global. Mendirikan pusat penelitian dan pengembangan di berbagai lokasi untuk menghasilkan inovasi yang relevan. Peningkatan proses. Mengimplementasikan praktik terbaik dari berbagai belahan dunia untuk meningkatkan operasional. Nah, tantangan dan risiko. A. Risiko politik dan ekonomi. Analisis risiko. Mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko politik yang dapat mempengaruhi operasi. Strategi mitigasi. Membangun rencana darurat untuk mengatasi potensi krisis. B. Manajemen krisis. Komunikasi krisis. Mengembangkan rencana komunikasi yang efektif selama krisis untuk menjaga reputasi. Respon cepat. Memiliki tim yang terlatih untuk merespon krisis dengan cepat dan efektif. 7. Etika dan tanggung jawab sosial. A. Etika bisnis global standar. Standar etika. Mengikuti prinsip-prinsip etika internasional dan lokal. Tindakan transparan. Menerapkan praktik bisnis yang transparan dan akuntabel. B. Tanggung jawab sosial perusahaan. CSR. Praktik etis, mengembangkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan menghormati budaya lokal. Standar global mengikuti standar praktik CSR internasional. Kesimpulan, dalam mengelola dalam lingkungan bisnis global memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemahaman mendalam tentang berbagai faktor yang berpengaruh, kemampuan untuk beradaptasi, mengembangkan strategi yang tepat, membangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan seluruh dunia adalah kunci untuk meraih kesuksesan dalam pasar global yang semakin kompetitif. Sekian dari saya, terima kasih. That's all my presentation. I say thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.